Oke, kita akan lanjutkan diskusi kita. Pak Ustadz, saya ingin tanya dan menarik juga tadi yang Pak Ustadz sampaikan bahwa kalau kita bicara karakter dari Umar bin Khattab ini sangat ditakuti oleh umatnya. Nah, bagaimana kemudian respon dari Umar bin Khattab ketika dikritik oleh umat dan juga masyarakatnya? Menarik, Mbak Wita, menarik. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, masya Allah, orangnya keras, Mbak, jelas keras. Umar itu tidak pernah membiarkan ada kesalahan sekecil apapun. Di zaman Nabi SAW, itu kalau pelanggaran terjadi di depan Umar, yang itu menurut Umar pelanggarannya adalah syariat dan berat, itu tidak pernah ditolerir. Dan seringkali usulannya itu pedang di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah, kata Umar. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya orang ini. Itu berkali-kali dalam peristiwa zaman. Tapi ketika beliau memimpin, ketegasan itu di bawah. Sehingga kalau ada yang melanggar, itu pasti akan dihukum berat. Tapi sesuai dengan aturannya. Tapi ketika ada yang mengkritik beliau, dan kritiknya itu benar, Umar itu sangat lapang. Ada banyak peristiwa yang menunjukkan itu. Disebutkan bahwa seorang anak muda, seseorang itu pernah protes, mengkritik. Ini menarik nih. Di zaman Khalifah Umar, ini kebiasaan di zaman kepemimpinan Islam, di zaman manapun, negara itu kan membagi-bagi banyak hal. Saat itu negara sedang membagi kain, jadi kain untuk pakaian itu bagi-bagi kain. Nah, Umar itu kan postur badannya tinggi besar. Jadi kalau dia duduk itu seperti berdiri. Itu begitu dalam sejarah disebutkan. Jadi tinggi besar. Saat dia bicara dan menggunakan baju baru dari kain yang dibagi itu, kemudian ada seseorang yang protes, angkat tangan, Umar berhenti, jangan bicara dulu. Jadi dia itu bisa dihentikan oleh rakyatnya untuk bicara, berhenti. Kami tidak akan mendengar pidatomu sampai kau bisa menjelaskan mengapa kau ambil 2 jatahmu. Padahal kami rakyat semua jatah cuma 1. Jadi itu hak protes negara rakyat untuk pada negaranya itu luar biasa. Dan akhirnya Umar kemudian dengan lapang, tidak perlu marah di depan umum ditegur. Umar juga tidak bereaksi berlebihan. Umar hanya mengatakan, mana Abdullah anak saya. Umar punya anak namanya Abdullah, dan Abdullah seorang ulama besar. Kemudian kata Umar, Abdullah jelaskan bagaimana ayahmu bisa mendapat pakaian ini, karena jatahnya pasti 2 orang ini, karena tinggi besar bapaknya. Maka Abdullah menjelaskan bahwa ayahku dapat 1, dan aku kan dapat 1, kemudian jatahku kuberikan pada ayahku. Ini hanya salah satu contoh bahwa ketika Umar dikritik itu biasa saja, gitu. Apalagi kritiknya benar, apalagi kritik itu benar, gitu Mbak Wita. Jadi masya Allah, orangnya lapang sekali artinya. Dan ada banyak contoh yang lain yang juga disampaikan di dalam sejarah. Oke. Nah, bagaimana dengan tadi kan Pak Ustadz menyebutkan bahwa sosok Umar bin Khattab ini menjadi pemimpin hebat kalau memimpin dengan ilmu, begitu ya. Mungkin singkat saja, secara keseluruhan ketika memimpin sebuah komunitas, sebuah negara, apa ilmu yang paling diterapkan? Kemudian bagaimana mengelola kepercayaan masyarakatnya pada saat itu? Baik, Mas Bayu, menarik ya. Yang ingin saya sampaikan dulu supaya kita kebayang seberapa luas negara yang dipimpin oleh Umar. Jangan dibayangkan nanti hanya sebuah kota atau mungkin hanya sepulau Jawa. Umar itu ibu kotanya Madinah. Ya, Madinah. Sekarang Madinah ada di Saudi Arabia. Wilayahnya membentang sampai timurnya. Timurnya itu adalah wilayah bekas jajahan Soviet yang hari ini. Jadi sudah mulai masuk ke wilayah bekas jajahan Soviet yang hari ini. Terus ke arah baratnya, melewati Laut Merah, itu sudah sampai ke Libya. Sampai Libya. Ke arah utara, itu sudah memasuki seluruh wilayah Syam. Wilayah Syam itu ada 4 negara, Suria, Libanon, Palestina, dan Yordania. Itu sudah masuk wilayah sana. Ke selatan tentu sudah sampai ke Yaman. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya wilayah itu. Dan itu memerlukan ilmu yang luar biasa. Dan masalahnya adalah karena ini khalifah adil. Jadi bukan cukup ilmu, tapi juga masalah keadilan. Dan masalah ilmu contohnya. Baik. Masalah ilmu contohnya begini, contoh sedikit ya. Contohnya umpamanya Umar itu kan karena negaranya sudah sangat besar. Dan kemudian tentu dia sangat memperhatikan rakyatnya. Umar itu membuat kebijakan karena seluruh kepemimpinan itu dia merasa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga ada ungkapan yang sangat menarik dari Umar bahwa kambing saja jadi pertimbangan di zamannya. Dia mengatakan kalau ada kambing di negeri Irak kakinya patah,
maka Umar ini akan ditanya di hadapan Allah. Ya, kalau patah karena masuk dalam lubang. Ya, bayangkan kalau hari ini manusia tidak jadi pertimbangan, itu kan menjadi masalah besar dimanapun itu. Nah, jadi maka Umar menggunakan wilayah, salah satu kelebihan di zaman Umar itu adalah Umar membuat sistem negara yang disebut dengan ad-dawawin. Jadi itu sistem negara yang kalau hari ini kurang lebih seperti data-data di kementerian-kementerian dan seterusnya, itu Umar buat tanpa ada contoh sebelumnya di kepemimpinan Arab. Tapi ini banyak diambil diantaranya idenya dari Persia. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz atas informasinya, pencerahannya, tausiahnya pagi hari ini. Waktunya memang kurang, insya Allah kita punya kesempatan lagi nanti untuk lebih banyak menyerap ilmunya dari Pak Ustadz ya. Terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.